Halo semuanya, perkenalkan saya Andi Tenri Abe Makmur dengan NIM 2204075510054 dari kelas C22E. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan konsep dasar budaya positif di sekolah yang mencakup definisi budaya positif dan juga tujuan diterapkannya budaya positif di sekolah. Nah, jadi seperti yang kita ketahui bahwa pendidikan merupakan usaha sadar yang dilakukan oleh seseorang dalam membangun kehidupan yang lebih bermakna. Dengan memiliki wawasan ilmu pengetahuan yang luas, tentunya juga memberikan gambaran awal terhadap diri kita sendiri mengenai jadi apakah kita nantinya di masa depan. Namun, seperti yang kita ketahui bahwa walaupun memiliki ilmu pengetahuan yang luas, tak bisa dipungkiri bahwa faktanya beberapa orang tidak memiliki karakter yang baik, padahal mereka telah memenuhi wawasan ilmu pengetahuan yang baik. Hal tersebut tentunya didasari oleh beberapa faktor, salah satunya karena kurangnya penerapan budaya-budaya positif sejak dini, terutama pada usia persekolahan di tingkat sekolah dasar. Lalu, apa sih itu budaya positif? Jadi, budaya positif merupakan segala kebijakan yang disosialisasikan oleh guru, staf sekolah, maupun kepala sekolah pada saat-saat tertentu seperti upacara, apel, dan sebagainya kepada peserta didik dalam rangka membangun karakter peserta didik ke arah yang lebih baik dengan memiliki wawasan ilmu pengetahuan yang tinggi dan juga luas serta adanya pendidikan karakter yang diselaraskan dengan ilmu pengetahuan. Tentunya peningkatan mutu kualitas pendidikan juga dapat ditingkatkan, sehingga juga dapat dikatakan bahwa budaya positif merupakan aset terpenting yang harus dimiliki oleh setiap sekolah, karena budaya positif dapat memberikan gambaran awal kepada orang luar mengenai seperti apa sih lingkungan yang ada di sekolah kita, entah itu yang menjadi ciri khas dari sekolah kita, karakteristik atau sikap yang ada di sekolah kita, bagaimana pergaulannya, hingga seperti apa aturan atau tata tertib seperti apa yang harus dilaksanakan di sekolah tersebut. Sehingga ketika sekolah memiliki budaya positif yang baik, tentunya orang luar juga akan mempercayai bahwa sekolah tersebut memang memiliki mutu atau kualitas pendidikan yang baik. Lalu, apa sih tujuan dari diterapkannya budaya positif di sekolah? Jadi, teman-teman sekalian, tujuan dari diterapkannya budaya positif di sekolah tentunya tidak lepas untuk membangun atau membentuk karakter peserta didik ke arah yang lebih positif. Ditambah lagi, perkembangan zaman yang semakin pesat yang membuat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dimana penyebaran informasi menjadi semakin cepat dan tidak terkontrol, membuat kita para pendidik dan juga sebagai orang tua tidak mampu mengontrol informasi seperti apa saja yang tersampaikan oleh anak-anak didik kita, sehingga jika tidak diterapkannya budaya positif di sekolah, tentunya dapat mempengaruhi karakter yang ada di diri anak-anak kita, sehingga kita sebagai pendidik perlu menanamkan budaya-budaya positif di sekolah, terlebih lagi di usia anak sekolah dasar, yang dimana mereka perlu diberikan bimbingan dan juga arahan serta contoh yang konkret mengenai arahan yang diberikan, seperti pada saat kita mengharuskan peserta didik berlaku sopan kepada teman-temannya ataupun kepada gurunya, namun gurunya sendiri tidak mampu memberikan contoh berlaku sopan kepada rekan guru lainnya, sehingga peserta didik yang melihat juga akan mengikuti perilaku-perilaku buruk yang ada pada diri gurunya, sehingga budaya positif ini tentunya memerlukan hubungan kerjasama yang baik antara semua pihak sekolah, entah itu dari guru, orang tua, staf sekolah,
kepala sekolah, dan juga peserta didiknya. Jadi, mungkin itu saja penjelasan singkat dari saya mengenai definisi dari budaya positif di sekolah dan juga tujuan diterapkannya budaya positif di sekolah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ayu Safitri Syam. Di sini saya akan membahas tentang manfaat budaya positif. Budaya positif di sekolah memberikan dampak yang sangat besar dalam membentuk lingkungan belajar yang sehat, aman, dan mendukung perkembangan peserta didik secara menyeluruh. Menurut Armini 2024 menjelaskan bahwa budaya positif memiliki pengaruh yang besar dalam membentuk karakter seseorang. Budaya tidak hanya berupa tradisi atau kebiasaan yang diwariskan, tetapi juga menjadi dasar yang membentuk nilai-nilai, sikap, dan perilaku individu. Lebih lanjut, menurut Nizari dan Hamami 2020 menjelaskan bahwa budaya positif di sekolah turut membentuk suasana di dalam kelas, termasuk dalam memberikan ruang bagi peserta didik untuk mengembangkan pemikiran serta meraih prestasi mereka. Budaya positif di sekolah membantu menciptakan suasana sekolah yang aman dan nyaman. Ketika siswa merasa diterima, dihargai, dan tidak takut akan intimidasi atau kekerasan, maka siswa akan merasa aman dan nyaman. Menurut Umar dan Masnawati 2024 menjelaskan bahwa lingkungan yang aman dapat membangun suasana belajar yang mendukung, membuat siswa merasa dihormati dan dihargai, serta mengurangi tekanan atau stres yang bisa mengganggu pembentukan jati diri yang positif. Budaya positif dapat menumbuhkan nilai-nilai karakter pada siswa seperti kejujuran, tanggung jawab, disiplin, empati, kerjasama, dan toleransi. Menurut Widyasneti dan Supriyanto, 2023 menjelaskan bahwa budaya positif di sekolah merupakan salah satu pendekatan yang dapat digunakan untuk menanamkan pendidikan karakter kepada peserta didik. Pendekatan ini diselaraskan dengan tujuan pendidikan nasional, yaitu mengembangkan potensi peserta didik agar tumbuh menjadi individu yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, kreatif, cerdas, mandiri, berpengetahuan, serta mampu menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Budaya positif dapat mendorong terciptanya hubungan yang sehat dan harmonis antar siswa, guru, kepala sekolah, dan tenaga kependidikan lainnya. Menurut Arifandi 2020 menjelaskan bahwa budaya sekolah yang kondusif memiliki peran penting dalam menciptakan rasa aman, nyaman, dan sikap positif pada diri siswa. Melalui budaya ini akan terbentuk suasana saling menghargai antar sesama siswa, antar siswa dan guru, antar guru, serta dengan seluruh warga sekolah lainnya. Suasana saling menghormati inilah yang menjadi bagian penting dari budaya sekolah yang perlu dikembangkan. Lingkungan sekolah yang didukung oleh budaya yang positif dapat menciptakan proses pembelajaran yang efektif, di mana guru lebih mudah mengelola kelas dan menyampaikan materi. Selain itu, siswa pun lebih fokus dalam belajar karena tidak terganggu oleh suasana yang tidak kondusif. Menurut Ramadan dan kawan-kawan 2024 menjelaskan bahwa budaya positif di sekolah dapat diwujudkan melalui pembuatan kesepakatan bersama di dalam kelas mengenai sikap, perilaku, dan aturan yang diharapkan oleh siswa. Dengan adanya kesepakatan tersebut, siswa akan merasa lebih bertanggung jawab dalam mematuhi peraturan yang telah disetujui bersama. Siswa yang berada di lingkungan yang positif akan merasa lebih termotivasi untuk belajar dan mencapai prestasi. Menurut Patona 2018 menjelaskan bahwa budaya sekolah yang positif dapat memberikan pengaruh besar terhadap perilaku belajar siswa.
Oleh karena itu, semakin kuat penerapan budaya positif di lingkungan sekolah, maka semakin tinggi pula motivasi siswa untuk belajar. Mungkin itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmawati dengan NIM 220407551. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai tantangan dalam membentuk budaya positif di lingkungan sekolah. Nah, tadi teman-teman sudah menonton beberapa video dari teman saya yang membahas mengenai apa sih yang dimaksud dengan budaya positif dan manfaat budaya positif serta mengapa budaya positif ini penting. Nah, sedikit mengulang bahwa budaya positif ini merupakan suasana atau kebiasaan yang baik yang tercipta di lingkungan sekolah. Misalnya, saling menghormati, jujur, disiplin, dan semangat belajar. Nah, selanjutnya ada mengapa budaya positif ini penting. Nah, budaya positif ini penting karena membuat siswa tumbuh dengan tidak hanya pintar secara akademik, tapi memiliki sikap yang baik dan karakter yang baik yang tentunya akan ia terapkan di kehidupan mereka sehari-hari. Nah, untuk membentuk budaya positif ini, maka ada beberapa tantangan. Nah, dan itu tidak mudah. Nah, teman-teman tahu tidak bahwa ada beberapa tantangan yang ada dalam membentuk budaya positif. Nah, di sini saya akan membagi dua, yang mana tantangannya itu tantangan yang berasal dari luar sekolah dan tantangan yang berasal dari dalam sekolah. Nah, mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, tantangan dari luar sekolah. Nah, tantangan dari luar sekolah ini salah satunya seperti siswa sangat mudah terpengaruh oleh media sosial, internet, dan budaya luar. Nah, seperti yang kita ketahui sekarang bahwa anak-anak itu sudah sangat akrab dengan yang namanya gadget dan media sosial. Nah, di situ ia akan mendapatkan beberapa informasi yang ia akses dengan apa yang mereka mau. Nah, dalam media sosial itu tidak semua informasi yang mereka dapatkan itu bernilai positif. Nah, di situ siswa bisa saja mendapatkan hal-hal yang negatif yang mereka dapatkan di media sosial tersebut, dan itu akan membentuk atau bisa saja mempengaruhi kebiasaan-kebiasaan atau sikap yang ada pada diri siswa tersebut. Nah, selanjutnya ada tantangan dari dalam sekolah. Nah, tantangan dari dalam sekolah ini bisa berupa yang pertama itu rendahnya kedisiplinan siswa. Nah, banyak siswa sekarang itu melanggar aturan-aturan sekolah seperti tidak mengerjakan tugas, berkata yang kurang sopan atau berkata kasar, dan tidak menghormati guru dan temannya. Nah, jika hal-hal tersebut dibiarkan, maka sikap dari siswa ini akan menyebar dan akan merusak dirinya ke depannya. Maka hal tersebut perlu ditangani lebih cepat agar tidak meluas permasalahan yang ada pada diri siswa tersebut dan akan mempengaruhi yang lainnya. Selanjutnya ada dari gurunya, peran guru yang tidak optimal. Mengapa dikatakan bahwa peran guru yang tidak optimal? Karena guru di sini perlu kita ketahui bahwa guru di sini itu memiliki peran yang sangat-sangat penting dalam membentuk budaya positif yang ada dalam diri siswanya. Nah, namun tidak bisa dipungkiri bahwa untuk membentuk budaya positif yang ada pada diri siswa itu, guru bisa saja mengalami tantangan, seperti terlalu sibuk dalam pengurusan administrasi yang harus ia penuhi di sekolah. Selanjutnya, kurangnya pelatihan pendidikan karakter atau budaya positif, serta guru harus menangani beberapa atau
latar belakang siswa yang berbeda-beda, sehingga ia kurang fokus dalam membentuk karakter siswa tersebut. Nah, jika kita melihat dari peran orang tua, itu sama pentingnya dengan peranan guru, karena jika peran orang tua di sini tidak ada, semisal dalam di dalam lingkungan rumah contohnya, ketika anak kurang pengawasan atau kurang pendampingan, maka ia akan cenderung lebih dominan atau cenderung akan terkena budaya-budaya yang negatif, hal-hal yang positif yang membawanya ke hal-hal yang buruk tentunya. Nah, namun untuk membangun budaya-budaya positif ini memang tidak mudah dan ada beberapa tantangan tadi yang telah saya sebutkan. Tapi jika beberapa pihak bekerja sama seperti guru, siswa, orang tua, bahkan pemerintah bekerja sama untuk membangun budaya-budaya positif ini, itu akan lebih mudah dalam membentuk hal tersebut. Di sini, jika budaya-budaya positif sudah diterapkan atau ada dalam lingkungan sekolah, maka sekolah bukan hanya tempat untuk belajar, tetapi di mana sekolah menjadi tempat untuk membentuk karakter atau pribadi yang lebih baik lagi dan siap menghadapi masa depan nantinya, masa depan yang lebih baik nantinya. Nah, itu saja pemaparan mengenai tantangan dalam membentuk budaya-budaya positif di lingkungan sekolah dari saya. Saya kira apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai materi, strategi, dan langkah pengimplementasian budaya positif di sekolah. Nah, langsung saja, budaya positif di sekolah merupakan fondasi penting dalam membentuk karakter dan meningkatkan kualitas pendidikan. Budaya ini bukan hanya sekedar kebiasaan baik, melainkan sistem nilai yang dirancang untuk menciptakan lingkungan belajar yang mendukung, aman, dan nyaman bagi peserta didik. Dalam proses penerapannya, budaya positif melibatkan peran aktif dari seluruh elemen sekolah, mulai dari guru, kepala sekolah, siswa, hingga orang tua. Strategi dalam membangun budaya positif dimulai dari merumuskan visi, misi, dan nilai-nilai sekolah yang sesuai dengan karakter bangsa dan kebutuhan zaman. Visi ini kemudian disosialisasikan melalui berbagai program dan kebijakan sekolah. Keteladanan guru dan kepala sekolah menjadi faktor utama karena sikap dan perilaku mereka akan ditiru oleh siswa. Nah, pembiasaan aktivitas harian seperti berdoa bersama, menyapa guru, menjaga kebersihan, ini adalah bentuk konkret penanaman karakter. Selain itu, penting pula menciptakan suasana kelas yang kondusif dan menyenangkan, serta menyesuaikan metode pembelajaran dengan karakter siswa. Komunikasi yang terbuka antara guru, siswa, dan orang tua memperkuat rasa percaya dan keterlibatan emosional dalam proses pendidikan. Nah, budaya positif juga perlu diintegrasikan ke dalam pembelajaran dan penilaian. Nah, di mana guru tidak hanya menilai kemampuan akademik siswa, tetapi juga sikap dan nilai-nilai karakter siswa, dan sanksi yang diberikan kepada siswa pun bersifat mendidik, bukan menghukum agar siswa mampu belajar dari kesalahan. Nah, selanjutnya itu pengimplementasian budaya positif di sekolah tidak lepas dari komitmen dan peran strategis para guru serta kepala sekolah. Mengapa demikian? Guru sebagai pendidik utama harus menjadi teladan dan mampu menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, fleksibel, serta menanamkan nilai-nilai leluhur kepada peserta didik. Keberhasilan pendidikan sangat ditentukan oleh kemampuan guru dalam menanamkan disiplin, kejujuran, tanggung jawab, dan kerjasama kepada siswa secara konsisten. Kepala sekolah juga berperan penting sebagai pemimpin yang mendorong terciptanya kebiasaan positif dan memastikan seluruh program berjalan dengan baik. Nah, budaya positif diwujudkan dalam kegiatan nyata seperti pembiasaan salam, senyum, dan sapa
literasi pagi, upacara bendera yang sangat bermakna, serta pemberian penghargaan terhadap perilaku siswa yang baik. Nah, implementasi budaya positif tidak hanya berlangsung secara langsung di sekolah, tetapi juga melalui media sosial seperti vlog atau podcast yang menyampaikan pesan karakter. Nah, keterlibatan orang tua dan masyarakat sangat penting untuk memastikan nilai-nilai yang ditanamkan di sekolah juga diterapkan di rumah. Nah, evaluasi berkala dan penyesuaian strategi harus dilakukan agar budaya positif tetap relevan dengan perkembangan zaman dan kebutuhan siswa. Dengan budaya positif yang terencana dan menyeluruh, sekolah akan menjadi tempat yang membentuk generasi tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga kuat secara karakter dan moral. Nah, cukup sekian materi dari strategi dan langkah pengimplementasian selanjutnya. Nah, teman-teman, selanjutnya saya akan menjelaskan materi budaya positif sebagai investasi pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia. Nah, budaya positif di lingkungan sekolah bukan hanya sebuah pendekatan dalam pembelajaran, tetapi juga merupakan investasi jangka panjang dalam membangun kualitas pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia. Pendidikan tidak hanya bertugas mentransfer pengetahuan, tetapi juga menanamkan nilai-nilai kehidupan seperti kejujuran, tanggung jawab, kerjasama, dan kepedulian sosial. Nah, budaya positif yang berperan besar dalam mewujudkan tujuan pendidikan nasional yaitu membentuk individu yang beriman, cerdas, kreatif, mandiri, dan bertanggung jawab. Nah, budaya ini menciptakan iklim belajar yang kondusif, memperkuat karakter siswa dan meningkatkan kesejahteraan emosional serta semangat belajar kepada siswa. Nah, sekolah-sekolah yang menerapkan budaya positif dengan baik menunjukkan peningkatan dalam prestasi akademik, kesejahteraan mental siswa, dan loyalitas pada guru. Nah, budaya positif juga merupakan landasan penting dalam pengembangan sumber daya manusia, karena nilai-nilai yang ditanamkan di sekolah akan terbawa hingga ke dunia kerja dan kehidupan sosial. Nah, di era Revolusi Industri 4.0 dan Society 5.0, sumber daya manusia tidak cukup hanya cerdas secara akademik, tetapi juga harus memiliki keterampilan sosial dan karakter yang kuat. Budaya positif membentuk individu yang tangguh, adaptif, berintegritas, dan siap bersaing secara global. Maka dari itu, investasi pendidikan tidak cukup hanya dalam bentuk pembangunan fisik atau sarana prasarana, tetapi juga dalam bentuk pembangunan nilai, etika, dan budaya sekolah yang sehat. Jika diterapkan secara konsisten dan menyeluruh, budaya positif akan menjadi kekuatan transformatif, di mana dalam menghasilkan generasi masa depan yang unggul tidak hanya dari segi intelektual, tetapi juga dari sisi moral dan etika. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, selanjutnya kita berlanjut pada studi kasus dari budaya positif di lingkungan sekolah yang bisa dinyatakan bahwa kita sangat sering menemukannya, yaitu pada sistem pendidikan kita itu sendiri, yaitu kurikulum di Indonesia dan juga budaya lokal kita. Budaya positif di lingkungan sekolah merupakan fondasi penting dalam membentuk karakter peserta didik yang berintegritas, bertanggung jawab, dan berakhlak mulia. Budaya ini mencakup nilai-nilai kebiasaan dan interaksi sosial yang mencerminkan lingkungan belajar yang sehat, inklusif, dan mendukung pertumbuhan pribadi serta akademik siswa. Tidak dipungkiri, setiap kurikulum pendidikan yang diterapkan di Indonesia memiliki pendekatan tersendiri dalam mengembangkan budaya positif ini. Baik itu dari kurikulum tingkat satuan pendidikan atau yang biasa kita sebut dengan KTSP, kurikulum 2013 atau K13, dan juga yang paling baru ini, kurikulum Merdeka. Bahkan pada rancangan terbaru pada saat video ini dibuat, sudah ada kurikulum baru atau mungkin metode pembelajaran baru, yaitu pembelajaran mendalam. Kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP yang mulai diterapkan secara nasional sejak tahun 2006 memberikan kewenangan yang cukup besar kepada satuan pendidikan untuk mengembangkan dan mengatur kurikulumnya sendiri sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan peserta didik.
serta kondisi daerah masing-masing. Dalam konteks ini, pengembangan budaya positif di sekolah sangat bergantung pada inisiatif dan kreativitas sekolah, kepala sekolah, guru, serta warga sekolah lainnya. Adapun strategi sekolah dalam mewujudkan budaya positif pada kurikulum KTSP, yaitu pembiasaan positif seperti salam pagi, doa bersama, piket kelas, dan gotong royong. Yang kedua, yang selanjutnya yaitu pembentukan komunitas belajar seperti kelompok diskusi siswa, klub literasi, dan forum OSIS. Yang ketiga itu penguatan peran guru BK dan wali kelas dalam membimbing sikap serta perilaku siswa. Adapun tantangan dalam menerapkan budaya positif di era KTSP yaitu pertama, ketergantungan pada peran individu kepala sekolah dan guru dalam membentuk budaya sekolah. Yang kedua, tidak adanya panduan operasional atau instrumen khusus dari pemerintah terkait pembentukan budaya positif. Yang ketiga itu perbedaan kualitas implementasi antar sekolah yang cukup mencolok. Adapun contoh praktik baik dari kurikulum KTSP ini, yang pertama yaitu program Sahabat Anak, di mana guru menjadi pendamping yang mendukung kebutuhan emosional dan sosial siswa. Sekolah ramah anak yang mengedepankan lingkungan bebas kekerasan dan penuh empati, dan kegiatan mingguan refleksi diri, di mana siswa menulis jurnal tentang perasaan, pengalaman, dan hal baik yang telah mereka lakukan. Namun, seiring berjalannya waktu dan zaman, berbeda dengan KTSP yang lebih memberi otonomi kepada sekolah, kurikulum 2013 hadir lebih terstruktur dan sistematis dalam membina karakter peserta didik. Ya tentu saja, kurikulum 2013 merupakan evaluasi dan juga lanjutan dan juga revisi dari KTSP. Sehingga tentunya kurikulum 2013 ini hadir untuk menjadi lebih baik dan menjadi lebih relevan terhadap kebutuhan siswa pada zaman sekarang. Pembentukan budaya positif dilaksanakan melalui pembelajaran tematik terpadu di tingkat dasar, serta penilaian sikap spiritual dan sosial yang menjadi bagian penting dalam rapor siswa. Guru tidak lagi hanya menjadi penyampai materi, tetapi juga sebagai fasilitator. Kita ulangi sekali lagi, sebagai fasilitator pembentukan sikap dan perilaku siswa melalui pembiasaan dan keteladanan. Salah satu kekuatan ke-13 dalam menemukan budaya positif terletak pada integrasi nilai-nilai karakter dalam setiap mata pelajaran. Tentu saja, kita seringkali pada kurikulum ke-13 atau 2013 kemarin atau tahun-tahun berikutnya, kita tentu saja melihat pada rapor kita itu banyak sekali nilai seperti religius, jujur, toleransi, disiplin, kerja keras, kreatif, mandiri, dan tanggung jawab ditanamkan melalui proses pembelajaran yang aktif, interaktif, dan bermakna. Penilaian sikap tidak hanya dilakukan di dalam kelas, tetapi juga melalui observasi keseharian siswa di lingkungan sekolah. Hal ini mendorong terciptanya iklim sekolah yang menghargai norma sosial dan mendukung perkembangan emosional siswa. Kegiatan pembiasaan juga diperkuat melalui program-program seperti gerakan literasi sekolah. Contohnya saja yang pasti kita kenal dulu, bahwa sebelum masuk ke kelas itu biasanya kita dianjurkan atau diwajibkan membaca 10 menit di perpustakaan. Upacara bendera yang disertai pesan moral, kegiatan keagamaan rutin, dan program integritas sekolah. Dalam kurikulum 2013, kegiatan ekstrakurikuler pun bukan sekedar tambahan, melainkan dianggap sebagai bagian penting dari pembentukan karakter, termasuk dalam membangun budaya saling menghargai, gotong royong, dan kepedulian sosial. Namun demikian, sama sebelum pada kurikulum sebelumnya, implementasi budaya positif dalam kurikulum 2013 tidak terlepas dari banyaknya tantangan. Beban administratif guru yang cukup tinggi seringkali membuat penanaman nilai-nilai menjadi formalitas dalam penilaian sikap. Selain itu, keberhasilan membangun budaya positif masih sangat dipengaruhi oleh komitmen kepala sekolah, konsistensi guru, dan dukungan orang tua. Walaupun demikian, pada kurikulum 2013 di berbagai sekolah, penerapan budaya positif telah menunjukkan hasil yang membanggakan. Misalnya, ada sekolah yang menerapkan program pojok refleksi di setiap kelas, tempat siswa bisa mencatat perasaan dan pengalaman positif mereka setiap hari. Ada pula yang membudayakan guru keliling, di mana guru secara bergantian menyapa dan berdialog dengan siswa di luar jam pelajaran untuk mempererat hubungan emosional dan membentuk iklim saling percaya. Nah, pada kurikulum paling baru ini, budaya positif dalam kurikulum Merdeka dibangun melalui pendekatan yang lebih menyeluruh dan humanistik. Sekolah tidak hanya lagi fokus pada pencapaian akademik, tetapi juga pada bagaimana peserta didik tumbuh sebagai manusia yang utuh, memiliki kesadaran diri, empati, kemandirian, dan kepedulian terhadap lingkungan sekolah, dalam lingkungan sosial maupun alam. Proses ini dibingkai dalam nilai-nilai profil Pancasila,
beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkebenekaan global, bergotong royong, mandiri, bernala kritis dan kreatif. Nah, tentu saja salah satu ciri khas kurikulum merdeka adalah ruang yang lebih luas bagi sekolah dan guru untuk merancang pembelajaran kontekstual dan bermakna. Namanya saja merdeka, bahwa manusia itu hidup untuk merdeka, untuk bebas. Lalu melalui proyek penguatan profil Pancasila atau yang biasa kita kenal dengan P5, peserta didik diajak untuk terlibat langsung dalam pengalaman belajar yang membentuk karakter dan membiasakan perilaku positif. Misalnya saja, proyek bertema gaya hidup berkelanjutan atau kebenekaan tidak hanya mengajarkan pengetahuan tetapi juga membentuk sikap peduli, tanggung jawab dan kolaboratif. Dalam proses itu budaya positif terbentuk secara alami, bukan sekedar disampaikan secara verbal. Namun perlu kita ketahui bahwa pada saat ini atau juga yang sering kita rasakan di sekolah-sekolah, seringkali kegiatan P5 ini membutuhkan biaya yang sangat banyak dan juga membutuhkan konsistensi dari seorang guru itu sendiri, karena walaupun diberikan waktu untuk melaksanakan P5 ini, namun kegiatan ini juga tidak luput dari kreativitas guru dan siswa itu sendiri. Kurikulum Merdeka juga mendorong pendidikan yang berpihak kepada murid. Guru didorong untuk membangun relasi yang lebih hangat dan menghargai suara siswa. Lingkungan kelas dibentuk menjadi ruang aman untuk berekspresi, berdialog dan berkembang. Alih-alih pendekatan hukuman, pendekatan restoratif lebih dikedepankan ketika terjadi pelanggaran, misalnya dengan mediasi, refleksi bersama dan pemulihan hubungan. Ini merupakan lompatan penting dalam mewujudkan budaya positif yang tidak hanya bersifat normatif, tetapi benar-benar membangun kesadaran dan tanggung jawab personal. Nah, selanjutnya, kehidupan seorang siswa itu tidak lepas dari kehidupan di mana dia bertumbuh. Oleh karena itu, implementasi budaya positif juga termasuk dari budaya lokalnya itu sendiri. Dalam konteks pendidikan di Indonesia yang kaya akan keberagaman budaya lokal memainkan peran yang sangat penting dalam membentuk dan memperkuat budaya positif di lingkungan sekolah, terutama jenjang sekolah dasar. Budaya lokal bukan sekedar warisan tradisional, melainkan juga sumber nilai dan norma sosial yang hidup dalam keseharian masyarakat. Ketika nilai-nilai ini diintegrasikan secara bijak ke dalam kehidupan sekolah, maka tercipta suasana yang tidak hanya mendidik secara akademis tetapi juga membentuk karakter anak yang berakar pada kearifan lokal. Contohnya saja, kita pasti sering mendengar pepatah pada awalnya dipaksakan namun pada akhirnya menjadi kebiasaan. Nah, ini merupakan salah satu contoh dari budaya lokal kita yang awalnya seorang anak itu hanya dipaksa untuk berperilaku baik, namun karena akar yang kuat menjadikan budaya positif anak ini menjadi kebiasaan. Dari yang awalnya memerlukan sebuah dorongan lebih, sekarang menjadi kemandirian anak itu sendiri untuk mewujudkan budaya positifnya. Adapun nilai-nilai Indonesia kita seperti gotong royong, hormat kepada orang tua dan guru, sopan santun, musyawarah serta kerjasama adalah contoh budaya lokal yang sangat selaras dengan prinsip-prinsip budaya positif. Di banyak daerah, kegiatan seperti kerja bakti, upacara adat, serta ungkapan-ungkapan bijak dalam bahasa daerah sering dijadikan bagian dari kegiatan sekolah untuk menanamkan rasa bangga terhadap identitas lokal sekaligus membentuk perilaku baik. Integrasi budaya lokal ini memperkuat relevansi pendidikan di mata siswa. Mereka tidak hanya belajar dalam ruang kelas tetapi juga menyatu dengan lingkungan sosial mereka sendiri. Ketika sekolah mengangkat budaya lokal sebagai bagian dari pembelajaran dan kegiatan harian, siswa merasa lebih dihargai, lebih terhubung dengan komunitasnya dan lebih mudah memahami nilai-nilai moral karena disampaikan dalam konteks yang familiar. Hal ini sangat efektif dalam menumbuhkan kesadaran sosial, empati dan tanggung jawab sejak usia dini. Selain itu, budaya lokal membantu menciptakan suasana sekolah yang inklusif dengan mengangkat keberagaman budaya sebagai kekayaan bersama. Siswa belajar untuk menghormati perbedaan dan mengembangkan sikap toleransi. Budaya positif yang berbasis lokal ini juga menjadi jembatan untuk membangun komunikasi yang lebih hangat antara sekolah, keluarga, dan masyarakat. Mungkin cukup sekian pembahasan dari saya tentang studi kasus budaya positif di lingkungan sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.